Salam kasih, salam damai, salam persaudaraan buat anak-anak Tuhan, saudara dan saudariku dalam Kristus yang sekarang ini sedang berada di perantauan, sama ada saudara berada di dalam negara Malaysia, bahkan juga berada di luar negara, di seluruh dunia, dimanapun saudara ketika ini. Saudara, mari bersama dengan saya untuk seketika waktu belajar firman Tuhan. Firman Tuhan ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 hingga 8, sesuai dengan jadwal teks mingguan yang dikeluarkan oleh Gereja Pusat Protestan di Sabah. Saya akan membaca ayat yang kelima saja, sementara Bapak Ibu, saudara dan saudari, bolehlah baca sendiri daripada ayat 1 sampai ke 8 secara pribadi. Firman Tuhan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara yang kekasih, di sini Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pokok anggur dan Bapaknya sebagai tukang kebun yang memutung ranting, membersihkannya supaya ranting itu menghasilkan buah yang lebat. Dengan tetap berpaut pada pokok yang memberikan kehidupan, maka ranting-ranting pasti akan menghasilkan buah. Saudaraku yang kekasih, Yesus berkata tentang dua jenis ranting. Ranting yang pertama adalah ranting yang tidak berbuah. Dan ranting yang tidak berbuah ini akan dipotong, dibuang, dan dibakar. Manakala ranting yang kedua adalah ranting yang berbuah. Dan ranting yang berbuah ini akan terus dipelihara, dibersihkan, agar terus menghasilkan buah yang lebat. Saudara dan saudari kekasih, apakah artinya ini di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen pada hari ini? Saya belajar bahwa ranting yang tidak berbuah adalah orang-orang Kristen yang tidak memiliki hidup yang datang dari iman dan kasih melalui persekutuan yang intim dengan Yesus Kristus. Akibatnya, saudara dan saudari, ranting itu akan dipotong oleh Bapa di surga, yaitu dipisahkan dari persekutuan dengan Yesus Kristus. Dan bila dipisahkan, artinya tidak tinggal lagi, tidak ada hubungan lagi dengan pokok yang memberi kehidupan. Dan apa yang terjadi, saudara, bila itu sudah dilakukan Bapa, pengasingan sudah terjadi, Bapa akan menghakimi dan menolak mereka. Saudaraku yang kekasih, tidak demikian dengan ranting yang berbuah. Ranting yang berbuah adalah orang Kristen yang memiliki hidup yang penuh iman dan kasih di dalam Kristus. Mereka terus-menerus tetap tinggal di dalam Kristus.
ranting-ranting ini akan dibersihkan agar menghasilkan buah yang lebih baik, menghasilkan buah yang lebih lebat. Ini berarti bahwa Bapa di surga akan terus memperhatikan kehidupan mereka. Buah yang dimaksudkan di sini adalah setiap sikap atau gaya hidup yang memuliakan Allah, yang melakukan kebaikan, yang memperhatikan orang lain, yang mengangkat Yesus Kristus sama ada melalui perkataan, melalui perbuatan, bahkan di dalam pikiran sekalipun. Saudaraku kasih, itu sebabnya Yesus mengundang murid-muridnya dan kita semua agar kita terus tinggal di dalam Dia. Agar kita terus memiliki hubungan yang rapat dengan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, agar kita boleh menghasilkan buah bersama-sama dengan Dia. Hidup seseorang yang jauh atau lepas dari Yesus, saudara, tentulah tidak akan menghasilkan buah, tidak akan menyenangkan hati Allah, tidak akan mampu membangkitkan suatu gairah kehidupan yang menikmati kasih anugerah Allah Bapa di surga. Bahkan dikatakan di sini bahwa ya umpama ranting yang dipotong, dan bila dipotong layu, kering, dan mati. Artinya saudara, bahwa seseorang Kristen yang tidak memiliki persekutuan dengan Kristus itu, kita juga tidak memiliki suatu pengharapan hidup yang kekal. Oleh itu, Yesus mengingatkan saya dan saudara supaya tetap tinggal, tetap berpaut pada Dia sebagai sumber kehidupan. Bagaimanapun kesibukan kita, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, saudara, mari kita memberikan sedikit waktu kita untuk memperhatikan kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya rahmat kehidupan yang keluar dari Kristus akan dapat kita rasakan melalui firman-Nya yang kita dengar, yang kita renungkan setiap saat. Ingatlah bahwa firman yang selalu kita dengar dan renungkan itu akan selalu membuka ruang, membuka jalan bagi kita untuk tetap tinggal di dalam kasih Kristus. Sesungguhnya saudara, firman Allah yang selalu kita dengar dan pelajari, kita gumuli itu akan selalu memurnikan jiwa kita, menerangi hati kita, pikiran kita, yang mengarahkan kita kepada suatu kehidupan yang berpengharapan, yang menjadikan kita melangkah dengan penuh setia di dalam kehidupan kita di mana saja kita berada. Apa saja kita lakukan dan pikirkan. Saudara dan saudari yang kekasih, melalui tindakan kita untuk terus tinggal di dalam kasih Kristus dan perenungan akan firman-Nya, maka tidak akan menjadikan kita anak-anak Tuhan yang merasakan kita sudah mulai merasa gagal, merasa tidak ada damai dan sukacita. Walaupun pada hakikatnya kita dikelilingi oleh teman-teman, kita dikelilingi oleh keserunukan, kebahagiaan, kemewahan, tapi jauh di dalam hati dan kehidupan kita, kita memerlukan suatu kehidupan yang penuh damai dan sukacita
yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal di seberang sana, di rumah Bapa kita di surga. Oleh sebab itu saudara yang kekasih, mari dengan penuh kerinduan, dengan penuh kesederhanaan, walau hanya beberapa menit, belajar firman Tuhan bersama-sama, dan kita menikmati, kita merasakan persekutuan ini indah. Walaupun orang bilang jauh di mata, tetapi dekat di hati. Tetapi Tuhan berkata, kita adalah bersaudara di dalam Kristus. Selamat bekerja, selamat belajar, saudara dan saudari. Saya berdoa, saudara suatu hari membawa kemenangan dengan gilang gemilang, bukan saja untuk diri Anda, bukan saja untuk keluarga Anda, tetapi juga demi pekerjaan Tuhan yang semakin mencabar, yang semakin memerlukan kolaborasi kerjasama kita untuk menanggapi, untuk melanjutkan misi pemberitaan firman Tuhan, baik itu di seluruh Sabah, baik itu di seluruh dunia, bahkan juga khusus untuk saya dan saudara secara pribadi, dan seramai mungkin yang akan kita capai, yang akan kita capai untuk menerima anugerah dan kasih Allah Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saya berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang berada di perantauan, di luar negara, dalam negara, sama ada di Singapura, Korea Selatan, Jepun, Amerika, New Zealand, Australia, dan jauh sebagainya. Tuhan, kami berdoa bersama-sama, kami mau terus tinggal, kami mau terus berpaut pada pokok anggur yang benar, Yesus Kristus, sumber kehidupan. Oh, terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu di sana, pekerjaan mereka, pembelajaran mereka, keluarga mereka Tuhan. Dan berkati juga supaya di dalam kekurangan, di dalam kelemahan, di dalam kesedihan mereka, Engkau memberikan penghiburan, Engkau memberikan kekuatan Tuhan. Dan suatu hari mereka kembali di tanah air, di keluarga, di gereja kami dengan penuh damai dan sukacita. Anugerah Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus menyertai kami. Amin.